Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kita sehat walafiat. Untuk hari ini kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan kelas doa. Teman-teman, kita belajar Taurat. Bangun. Kita bernyanyi dulu bersama-sama dengan lagu Indonesia Raya dengan hitungan kedua ya. Baik, berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Satu, dua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Sebelum belajar kita absen dulu. Mungkin ada yang nggak masuk hari ini. Ya. Ya. Semuanya selain itu masuk semua ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, itu sesuai kemarin sudah saya share masalah tentang surat Al-Hujurat, yang dimana surat Al-Hujurat itu isi kandungannya menerangkan tentang indahnya keberagaman, ya kan? Indahnya keberagaman. Bagaimana anak-anak, sudah melihat video yang saya share kemarin?
Sudah, alhamdulillah. Mungkin ada anak-anak yang bisa hafal surah Al-Hujurat. Ya, silakan. Silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Selain itu yang bisa? Tunjuk tangan. Bisa kamu? Ada yang bisa? Yang hafal? Coba kamu. Coba, nanti saya ajarin. Silakan. Bismillah dulu. Ya. Ya. Ya, min safarin wa unsawal. Wa qoba ila bita'aruf. Terus inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ada lagi yang apa? Ayo, siapa yang sambung? Kalau gitu kita baca sama-sama. Berarti ada yang hafal, ada yang belum berarti ini. Ayo, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Kira-kira siapa yang bisa mengartikannya? Ya, coba silakan. Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. 2. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian kenal mengenal. 3. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bertakwa. Dan 4. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. Anak-anak, surah Al-Hujurat ini adalah surat yang ke-49 yang ada di dalam Al-Quran. Kita ketahui di dalam Al-Quran itu terdiri dari 6.236 ayat, ya, 114 surat, 30 juz. Salah satu yang ada di dalam surat Al-Hujurat itu adalah di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Hujurat. Adapun ya, surah Al-Hujurat itu artinya sekat-sekat atau kamar-kamar. Ya, sekat-sekat atau kamar-kamar. Nah, asbabun nuzul surat Al-Hujurat ya, menurut asbabunnya di mana di saat Nabi Muhammad dari Madinah datang ke Mekah, ya kan? Dan pada waktu itu, ya, Bilal bin Rabah sahabat di sini azan sholat zuhur. Di waktu azan, ya, nah orang-orang Quraisy di kota Mekah itu banyak bertanya siapakah orang yang azan tadi, ya kan? Karena Bilal bin Rabah kita ketahui orangnya bekas kuda itu hitam legam, ya kalau kayak orang Afrika, siapa? Ya ingat siapa orang itu? Kita banyak bertanya. Nah pada saat itulah turunlah surat Al-Hujurat
kamu bahwa yang artinya wahai manusia, ya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu berjenis laki-laki dan perempuan. Untuk apa itu? Kita arabu, saling kenal mengenal. Kemudian kami ciptakan juga bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya kan? Untuk saling kenal mengenal. Ya. Memang kalau kita lihat, kita ini satu nenek moyang. Siapa nenek moyang kita? Nabi Adam, ya, dan Hawa. Itu nenek moyang kita satu. Biar seluruh negara dunia ini nenek moyang yang cuma satu, yaitu Adam dan Hawa. Nah, setelah perkembangan manusia, maka terjadilah ada suku, ada bangsa, ada budaya yang berbeda-beda. Namun di dalam perbedaan itu bukanlah suatu pembatas yang sifatnya saling mengolok atau saling ngejek. Justru Allah menghendaki untuk saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati, sehingga akan tercipta suatu kehidupan yang damai, rukun, dan sejahtera. Itu dikehendaki di dalam Al-Quran. Nah, di Indonesia, kita lihat Indonesia, negara kita. Negara kita berfalsafah Pancasila. Ada yang apa Pancasila? Ya, silakan. Ya, ada 5 dasar Pancasila itu artinya panca 5 dasar. Pertama kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas di negara kita ini memeluk apa? Mempunyai agama, ada 5 agama. Pertama agama Islam, kedua agama apa lagi? Kristen, ketiga apa lagi? Hindu, 4 Buddha, 5 Konghucu. Jelas yang berbeda kan? Tempat ibadahnya ada. Kalau Islam di mana? Masjid. Kalau di Kristen, gereja. Hindu, pura, ya kan? Di pura. Kalau Buddha di pagoda, ya kan? Begitu juga kitab-kitabnya juga berbeda. Kalau Islam kitabnya apa? Al-Quran. Jelas adanya berbeda dengan Kristen. Apa kitabnya? Injil. Hindu, Weda. Buddha, Tripitaka. Jelas berbeda. Tuhan mereka berbeda. Namun perbedaan ini bukan ada di suatu persoalan, tapi harus kita hidup bertoleransi. Bagaimana cara bertoleransi? Kita harus saling menghargai, terus saling menghormati, hidup saling tolong menolong, ya kan? Sehingga suasana di lingkungan kita menjadi damai, tentram, dan sejahtera. Dan hidup yang rukun, itulah hidup kita menjadi indah. Itulah keberagaman. Kata orang itu keberagaman di dalam persaudaraan, di dalam perbedaan di dalam persaudaraan. Kalau kita hidup rukun, damai, tentram, bahagia nggak hidup ini? Bahagia nggak? Bahagia tentunya. Tapi kalau kita saling bermusuhan, saling bertengkar, saling bersengketa, saling memperolok-olok satu sama lain, maka kehidupan akan menjadi kacau. Kalau kacau, selalu ribut, bahagia nggak kira? Tidak. Makanya Al-Quran selalu menekankan harus saling bertoleransi antara yang satu dengan yang lain. Di dalam surah Al-Kafirun aja sudah dinyatakan lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Jadi kita tidak boleh saling bermusuhan walaupun kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku,
berbeda bahasa bukanlah suatu rintangan kita untuk bersatu. Indonesia bisa merdeka karena persatuan yang kuat. Ya. Karena bersatu, kenapa? Ada kerukunan di antara perbedaan-perbedaan itu. Makanya kalau kita lihat lambang selain Pancasila itu ada sila 1 sampai sila kelima, di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Ditambah lagi Tanhana Manggerwa, walaupun berbeda-beda agama tetap satu juga. Nah, itu falsafah daripada Pancasila. Kalau kita lihat bangsa Indonesia ini bermacam-macam pulau. Kalau kita lihat pulaunya aja, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Itu juga jelas letak geografis jelas berbeda. Namun berkat adanya falsafah Pancasila, dan ditambah lagi Undang-Undang 45, ditambah lagi Surat Al-Hujanat, maka hidup keberagaman itu adalah suatu kehidupan yang indah buat bangsa Indonesia. Asalkan masing-masing mempunyai rasa toleransi antara yang satu dengan yang lain, sehingga kita dapat mencapai suatu kemerdekaan. Ya. Kira-kira ada pertanyaan masalah di sini? Ada pertanyaan? Coba. Bagaimana cara kita bertoleransi? Saya ulang lagi. Bagaimana cara kita bertoleransi? Ya, silakan. Ya, saling menghargai, saling menghormati, saling bertolong-tolong di atas perbedaan. Itu yang ditekankan, ya kan? Itu yang ditekankan di dalam Surat Al-Hujanat ayat 13. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap rukun. Itu yang hendak kita capai. Ada lagi? Mau bertanya silakan. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan sedikit nggak apa-apa. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Gimana? Ayo, silakan kalau ada pertanyaan. Mau bertanya? Silakan. Ayo. Mau bertanya? Baik, kita bahas lagi ya. Saya minta ada yang apa lagi? Ada sudah apa? Sudah Al-Hujanat? Belum jelas, anak-anak coba lihat di dalam video ini keterangan tentang surat Al-Hujanat. Saya minta kepada anak-anak untuk menuliskan pertanyaan masing-masing. Setiap kelompok membuat pertanyaan. Silakan kita putar. Satu aja, satu pertanyaan. Silakan ambil bukunya. Silakan buat pertanyaan, satu pertanyaan setiap kelompok. Dan siapkan jawabannya juga. Apa jawabannya? Itu mudah ya. Lihat di lembaran LKS-nya. Lembaran itu. Nah, itu. Nah, itu. Buat aja pertanyaan tentang Al-Hujanat itu apa pertanyaan. Nanti juga dibuat jawabannya apa. Kamu perhatikan ini, ya. Suaranya. Suaranya terus. Tentang surah Al-Hujanat ya.
Ini tentang surah Al-Hujurat. Silakan ada pertanyaan, buat pertanyaan dan jawabannya dipersiapkan juga. Nanti saya lemparkan satu persatu dengan kelompok lain. Pertanyaannya, coba amati dulu. Buat pertanyaan yang mudah-mudah, ya nggak apa-apa. Itu dijawab oleh temanmu, nanti kamu juga jawab kalau bisa temanmu. Berapa menit? Itu berapa menit? Berikutnya. Sudah? Ya, saya anggap selesai, kan? Ada pertanyaan, ada pertanyaan. Yuk, ya, silakan. Duduk. Berdiri. Nah, ada yang bisa. Di dalam surat Al-Hujurat itu ada huruf qalqalah, tapi yang diminta ini huruf qalqalah, bukan yang ada di dalam surat Al-Hujurat. Kira-kira ada yang bisa menjawabnya? Apa jawabannya? Silakan. Ada 5. Ya. Yaitu A, Da, To, Ko. Ba, ja, dal, to, ko. Baju di toko. Itu disingkat. Huruf qalqalah itu huruf memantul. Kalau disingkat baju di toko. Ba, ja, dal, to, ko. Nah itu. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan? Kelompok mana? Siap, ini sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Berdiri. Silakan. Berdiri. Pokok sedikit. Memasukkan setiap kunci akar salin. Di dalam surah Al-Hujurat, walaupun berbeda, apa dianjurkan? Untuk saling apa? Untuk saling kenal mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu kita harus saling kenal mengenal. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu, ya, anak-anak. Mungkin kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Ya. Sebelum pulang kita bernyanyi dulu.
Gelang sifat gelang. Ayo, 1, 2, 3. Gelang sifatu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Mau lagi. Gelang sifatu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berjumpa, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Jangan. Baik, sebelum pulang, ketua kelas pimpin berdoanya. Berdoa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Enggak. Kira pas tak ini? Ini anak-anak ini maaf juga serius. Pulang ke rumah ya, jangan kemana-mana. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya.